Kali ini kita akan membandingkan dua jenis preset Jubil. Nih, kelihatan sama aja, tapi sebenarnya ini beda. Let's go kita bahas. Oke, baik again, beta Uncle Adi. Kali ini Uncle Adi akan membandingkan dua jenis preset Jubil style gitu. Ini juga Jubil style, cuma dia ini keduanya berbeda teman-teman. Yang sebelah kanan yang dipakai di SKX 009 ini adalah Jubil bawaan dari Seiko teman-teman. Ini untuk brandingnya ada Seiko-nya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah bracelet Jubil aftermarket mereknya Miltat. Kalau teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan dunia jam tangan, kemungkinan besar tahu brand merek Miltat itu yang dia biasanya memproduksi bracelet yang cukup bagus kualitasnya, bahkan bisa dibilang sangat bagus untuk di harganya. Oke, langsung saja kita bandingkan apa sih sebenarnya bedanya kedua jenis bracelet ini. Nah, secara sekilas sebenarnya nggak terlalu beda jauh teman-teman, cuma kalau yang dari Miltat ini kesannya tuh lebih rapi teman-teman. Kalau dari yang SKX bawaan SKX itu lebih meleot-meleot nih, tuh lebih meleot-meleot. Sedangkan kalau yang dari SKX itu lebih rapi, dia lebih lebih rapi itu tadi lah. Terus kalau kita gantung gini tuh, dia nggak terlalu meleot banget gitu. Sedangkan kalau yang SKX dia meleot parah tuh. Terus jarak antar linknya juga kelihatan cukup cukup lebar lah, beda sama yang SKX ini rapet semuanya. Oke, kemudian untuk jenisnya brushingnya yang sebelah luar ini di brush, kemudian yang di tengah ini polish. Kalau yang ini hampir kurang kelihatan sih bedanya brush sama polish, tapi yang tengah tetap polish, yang tepi tetap brush. Oke, kemudian untuk brandingannya sendiri. Nah, brandingannya di bagian clasp-nya itu nggak kelihatan kalau di Miltat. Tuh, dia nggak ada logo ataupun tulisan Miltat, cuma nanti hanya ada di bagian dalam sini. Nanti aku kasih lihat. Nah, ini berbeda dengan yang Seiko. Nah, kalau Seiko ada brandingnya Seiko kayak gini. Terus dia keduanya ada locknya gini, tinggal kita buka. Nah, kalau yang di SKX bawaan itu nggak ada double push buttonnya, jadi kita congkel. Nah, sedangkan untuk yang Miltat ini double push button kiri kanan untuk melepasnya. Nah, lebih kesannya lebih mewah gitulah. Oke, nah sekarang untuk folding clasp-nya ini masih jenis press ya, jadi belum terkesan solid kalau dari bawaan SKX. Nah, kalau yang Miltat ini udah mild class, jadi lebih kesannya lebih premium lah. Nah, cuma kurangnya keduanya ini nggak ada kayak diver extendernya, hanya ada micro adjustment doang. Kalau di jam-jam prospek yang baru misalkan Samurai gitu ada extendernya, jadi di sebelah sini. Kalau ini micro adjustmentnya untuk bawaan SKX ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk Miltat cuma ada 3 micro adjustment. Cuma menurutku 3 micro adjustment ini udah cukup sih, nggak perlu banyak-banyak kayak gitu. Terus bicara di end linknya untuk yang SKX bawaan itu female end link, jadi menjorok ke dalam. Sedangkan untuk yang Miltat itu adalah male end link, jadi menjorok keluar yang bagian 2 kolom ini.
Nah, untuk endlinknya sendiri, untuk Miltat ini endlinknya sudah solid banget, sudah bagus banget. Sedangkan yang bawaan SKX itu masih kopong ya, masih hollow link gitu, hollow endlink. Jadi kesannya agak goyang-goyang gitu. Sedangkan kalau ini udah solid banget, dia nggak gampang goyang. Terus tadi aku bilang untuk brandingannya tuh dia cuma ini, Miltat kecil di sini doang, tanpa ada logo atau apapun di bagian kelas luarnya gini. Nah ini menurutku agak kurang sih, soalnya di produsen aftermarket lain itu dia ngasih logo di sini. Contohnya Uncle Seiko kayak gitu-gitu, dia ngasih logo Uncle Seiko di sini. Nah untuk yang Miltat kalau dipakai di tangan akan seperti ini ya teman-teman. Shiny-nya tuh dapat banget kalau ini, kayak berkilau gitu. Nah sedangkan kalau yang bawaan SKX kayak gini agak kurang shiny gitu, tapi mungkin ini juga karena pengaruh sudah lama dipakai ya. Nah untuk harganya sendiri kalau yang Miltat ini ada di sekitar 1 jutaan teman-teman, jadi mungkin 1 juta sampai 1,5 juta tergantung sellernya itu ngejualnya berapa. Tapi dengan angka segitu menurutku worth it banget sih untuk dapat kualitas yang sebagus ini dibandingkan dengan kualitas preset bawaannya SKX yang menurutku kesannya cheap atau murah gitu. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Gimana menurut kalian? Akan beli nggak kira-kira untuk mengupgrade SKX kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Good night.